Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih, dan kita masih dalam pembahasan benda-benda najis. Di pertemuan-pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas benda najis napa mawon, bangkai, terus darah. Bangkai dan darah ini sudah kita bahas. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan bersama-sama membahas jenis bangkai, jenis benda najis yang selanjutnya yang disebutkan oleh para ulama, tentunya berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, yaitu daging babi. Napa Pak, Bu? Daging babi. Ya. Daging babi ini adalah salah satu dari benda-benda najis yang sudah seharusnya kita jauhi, karena hukumnya haram dan selain itu memudaratkan. Napa? Haram dan memudaratkan. Mudarat niku napa? Berbahaya. Daging babi itu hukumnya haram, berbahaya. Insyaallah nanti akan kita bahas. Sehingga para ulama mengatakan itu juga najis. Dalilnya apa, Ustaz? Apa bukti yang menyebutkan bahwasanya babi itu haram dan najis? Banyak, Pak. Dalam Al-Quran ada, Ustaz? Ada. Dalam hadis ada? Ada. Ya. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Yang pertama, yaitu dalil dari Al-Quran. Ini cukup banyak, Pak, Bu. Dalil dari Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya babi itu haram, ya. Di antaranya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-173. Surat apa? Al-Baqarah 173. Kemudian surat An-Nahl
ayat ke-115, An-Nahl ayat ke-115, kemudian surat Al-Maidah ayat ke-3, dan yang terakhir surat Al-An'am ayat ke-145. Itu dari Al-Quran. Sangat jelas sekali bahwasanya babi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jumhur ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan, mereka bersepakat babi itu semuanya haram. Mau kulitnya, mau bulunya, mau ilernya, apalagi dagingnya, itu haram dan najis. Maka jangan sampai didekati, apalagi dikonsumsi. Na'udzubillahi min dzalik. Kita akan baca salah satu dalil yang tadi kita sebutkan, yang tadi kami sebutkan mengenai keharaman babi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Di situ Allah mengatakan, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengharamkan atas kalian yang pertama bangkai. Sudah kita bahas. Kemudian yang kedua darah. Ini juga sudah kita bahas. Dan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walahmal khinzir, dan daging babi. Yang keempat ada enggak Ustaz? Ada. Allah melanjutkan, wa ma uhilla bihi li ghairillah, yaitu apa saja sesembelihan yang dipersembahkan bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini haram, jangan sampai dikonsumsi. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sangat jelas sekali menyebutkan yang pertama bangkai, yang kedua darah, yang ketiga daging babi. Maka kalau kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah seharusnya menaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara efek baiknya nanti di hari kiamat, Pak Bu, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, kullu umati mu'afa. Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Seluruh umatku, kata beliau, seluruh umatku nanti akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali dia yang menolak, nggak mau masuk surga. Memang ada manusia yang menolak, nggak mau masuk surga. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, masa sih ana wong sing ora gelem mlebu surga? Nah, Rasulullah sendiri yang mengatakan seperti itu. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Para sahabat pada saat itu pun berheran-heran, bertanya-tanya heran, wahai Rasul, siapa itu yang enggak mau masuk surga? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, orang yang bermaksiat kepadaku, dialah yang tidak mau masuk surga. Ya.
Man asani faqad aba, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, kata Rasulullah, sungguh dia telah menolak, enggak mau masuk surga. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di antara bentuk maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak mau menjalankan syariat Islam. Ya, tidak mau menjalankan syariat Islam. Ini yang pertama, dalil dari napa? Al-Qur'an. Bahwasanya daging babi itu haram, ya, dan najis. Mana Ustadz dalil yang mengatakan bahwasanya daging babi itu najis? Dalilnya ada di surat Al-An'am ayat 145. Dan ini sudah kita bahas kemarin, ya, di pertemuan-pertemuan yang lalu. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, bahwasanya makanan-makanan atau hal-hal yang Allah haramkan untuk hamba-hambanya itu adalah bangkai, darah. Ya, di situ disebutkan darah yang mengalir. Kemudian setelah itu disebutkan daging babi. Ya. Kenapa diharamkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu rijsun. Karena sesungguhnya itu semua adalah sesuatu yang kotor. Dan para ulama kemudian mengambil kesimpulan bahwa sesuatu yang kotor itu hukumnya najis. Ini dalil dari Al-Quran. Kemudian kita masuk ke pembahasan dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mic-nya Masya Allah ya. Kalau dinaikkan terlalu naik, kalau diturunkan terlalu turun, Masya Allah. Kemudian yang dari mana? Dari hadisnya. Hadisnya adalah dalam riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha wa rasulahu harrama bai'il khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli khamar, wal maitah, bangkai, wal khinzir, babi, wal asnam, dan patung-patung berhala. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ada berapa tadi? 4 nggih. Yang pertama apa? Khamar, jual beli. Nah, haram. Kalau kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita harus menaati apa yang beliau sampaikan. Ya. Sami'na wa ata'na. Bukan sami'na, kami mendengar, terus dipikir-pikir dhisik. Enggak ya. Enggak seperti itu. Kemudian yang kedua, jual beli bangkai. Perincian bangkai sudah kita bahas di pertemuan telah lalu. Yang ketiga, jual beli babi. Ya. Ini juga dilarang dalam Islam. Yang keempat, jual beli patung-patung berhala. Ya. Ustaz, nek tukune online oleh ora pada bayar oleh. Arab online, Arab offline sama saja. Mau di toko yang kelihatan, mau tokonya oranye, apa hijau, apa biru. Kalau jenengan jual beli ini dilarang, Pak, Bu. Tapi mbiyen tahu Ustaz, yang mbiyen ya wis mbiyen. Yang dinilai itu akhir hidupnya kita, Pak. Yang lalu sudahlah, biarkan berlalu. Ya.
Seseorang itu akan dinilai di akhir hidupnya dia. Kalau dia meninggal di atas ketaatan, meninggal di atas jalan kebaikan, insya Allah Pak Bu, ya, insya Allah besar kemungkinan akhir hidupnya nanti di akhirat dia baik. Meskipun biene bejat banget, iya. Orang yang bertaubat kemudian kok di tengah-tengah perjalanan kemudian meninggal di atas ketaatan, maka dia besar kemungkinan akhir hidupnya akan baik nantinya. Ya. Ini sebagaimana kisah yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW mengenai seseorang yang telah membunuh 99 nyawa, Pak Bu. 99 nyawa, kemudian dia pengen bertaubat, terus nemui ahli ibadah. Dia pengen berubah menjadi lebih baik, nemui si ahli ibadah. Wahai ahli ibadah, saya telah membunuh manusia sebanyak 99. Kira-kira kalau saya bertaubat itu diterima nggak sama Allah? Kata si ahli ibadah, wah, wis akeh gue, ya. Kok wis teles, mentas ya isi teles. Bahasa kita seperti itu. Seorang mungkin diterima taubatnya. Apa yang terjadi Pak Bu? Dibunuh itu ahli ibadahnya. Genep berapa? 100. Oh, selangkah taubat ya, wisisan gawe genep. Bres. Jadi 100. Lalu orang ini pun kembali melakukan perjalanan, benar-benar ingin kembali ke jalan yang baik. Ketemu seorang alim. Ya, kalau tadi itu abid, ya, rohib, seorang ahli ibadah. Terus ini melakukan perjalanan ketemu al-alim, orang yang berilmu. Dari hadis ini para ulama kemudian mengambil beberapa kesimpulan atau faedah, bahwasanya orang yang berilmu itu sangat jauh berbeda dengan orang yang hanya sekedar ahli ibadah, Pak. Orang yang berilmu sangat jauh berbeda dengan keadaan orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah berilmu itu lebih jos. Nah, kemudian orang ini setelah bunuh 100 orang, lalu dia nemui si orang alim. Dia bertanya kepada si alim ini, wahai fulan, aku telah membunuh manusia sebanyak 100. Kira-kira ini sudah kebanyakan enggak ya? Apa sih kurang? Kira-kira kalau aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah taubatku akan diterima oleh Allah? Maka orang alim ini pun mengatakan, ya jelas diterima. Siapa yang akan menghalangimu untuk tidak bisa bertaubat? Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Pemurah. Dosa apapun, sebesar apapun itu, selama orangnya belum meninggal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti diterima. Maka si ahli ibadah itu pun bertaubat. Dan si alim ini enggak dibunuh, ya. Karena ternyata taubatnya diterima. Akhirnya dia pun melakukan perjalanan. Sebelum melakukan perjalanan, si alim ini berpesan, kalau kamu benar-benar ingin hijrah, ingin benar-benar jadi lebih baik daripada sebelumnya, tinggalkan tempat tinggalmu yang dulu. Karena itu adalah sarangnya orang-orang yang kurang baik. Kalau kamu jujur, benar-benar ingin merubah dirimu jadi lebih baik, tinggalkan dulu tempatnya. Kamu cari ke tempat yang banyak orang-orang soleh di sana, belajar. Ya, belajar sampai benar-benar, ya pinter sampai benar-benar jadi orang yang baik, belajar. Maka ditunjukkan oleh orang alim itu ke sana. Si pembunuh, mantan pembunuh ini pun langsung mengikuti arahan si alim ini. Ya. Akhirnya dia melakukan perjalanan. Pas ternyata di tengah-tengah perjalanan dia meninggal, Pak. Meninggal, tek. Malaikat pun bingung. Ini orang mau dimasukkan ke neraka apa surga? Ya.
Maka singkat cerita akhirnya diukur jarak mana yang lebih dekat antara dia dengan tempat kebaikan ataukah dia lebih dekat dengan tempat keburukan. Maka diukur benar, ternyata jaraknya lebih dekat kepada tempat kebaikan, maka masuk surga. Ini dalam Sahih Bukhari, Pak. Hadisnya cukup panjang, jadi saya sampaikan secara umum saja ya. Kalau baca sambil ayat teks Arabnya lama. Jangan bisa cek sendiri di Sahih Bukhari. Bayangkan membunuh 100 nyawa. Kira-kira dengan masa lalu kita itu lebih buruk mana? Kita pernah bunuh nyawa manusia? Belum pernah. Alhamdulillah. Insya Allah itu dosanya lebih ringan daripada 100 ya orang yang membunuh 100 nyawa tadi. Kalau yang lebih besar saja ini diterima taubatnya dan masuk surga, apalagi yang lebih ringan, jauh lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke situ ya. Mengenai tadi jual beli ya untuk masa lalu. Udah, yang lalu biarlah berlalu, itu jadikan sebagai pelajaran. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Ustaz, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang atau mengharamkan daging babi, Ustaz? Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang atau mengharamkan daging babi? Tentunya semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang Allah Subhanahu wa taala larang, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, itu semua pasti ada hikmahnya. Enggak ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu sia-sia, itu enggak ada. Di akhir-akhir surat Ali Imran, Allah menyebutkan tentang keadaan orang yang beriman ketika orang ini sadar betul bahwasanya alam semesta diciptakan oleh Allah, enggak ada yang sia-sia. Lalu Allah rekam ucapan itu, diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, ini ucapannya orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sungguh ciptaanmu, yaitu alam semesta ini yang kau ciptakan ini, gak ada yang sia-sia. Semuanya ada hikmahnya, ada pelajaran yang bisa dipetik bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi apa saja yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan, yang Allah perintahkan, yang Allah larang, itu semua pasti ada namanya hikmahnya. Dan di antara hikmah kenapa daging babi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu tidak baik untuk tubuh kita. Kalau misalnya ini contohnya gini saja. Ini masjid, Pak, Bu. Yang bangun sinten? Tiang mriki atau panjenengan nuwun sewu nyewa arsitek? Sinten Pak Nowo? Orang luar dibantu sama orang sini. Yang bantu wonten teng mriki? Jamaah yang ikut bantu? Oh, enggak ada. Berarti yang di sini enggak ada yang ikut bantu dari pondasinya, terus milih-milih ininya. Enggak ada? Enggak ada. Ya. Kira-kira siapa yang paling paham mengenai kedalaman pondasi yang ada di bawah ini, lebar, luas, kemudian kenapa kok jendelanya kayak gini, kubahnya kayak gini, bentuknya kayak gini, warnanya kayak gini? Yang paling paham panjenengan atau tukang yang dulu bikin masjid ini? Yang paling paham, nggak sekedar paham, paling paham.
tukangnya. Kenapa tukangnya? Karena dia yang bikin. Karena dia yang bikin masjid ini, dia yang mendesain ini, kemudian bangunannya, kedalamannya, cakar ayam, namanya cakar ayam ya. Posisinya gimana? Kenapa tiangnya 3 ini? Kenapa luasnya segini? Beliau yang paham. Atau ada orang yang mungkin mengarahkan, dia yang paling paham. Sementara kita nggak tahu. Karena kita nggak ikut campur untuk membahas masjid ini. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling tahu tentang diri kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Siapa yang paling paham bahwasanya hal ini jangan sampai masuk ke tubuh kita karena itu membawa penyakit? Siapa yang paling paham? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Allah kabarkan, karena saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, Allah kasih tahu jangan makan makanan ini dan ini. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu. Ya. Allah larang ini sudah sejak ribuan tahun yang lalu, ya, 1400 tahun yang lalu, ya, atau bahkan lebih. Karena Allah yang paham dengan kondisi kita, maka Allah tahu ini jangan sampai masuk ke tubuh kalian. Ini jangan sampai dikonsumsi. Konsumsi ini saja, ini dan ini. Dan ternyata terbukti Pak Bu, ya, sebagian peneliti membuktikan hal tersebut. Mengapa kita jangan sampai makan daging babi? Di sini kami bawakan sekurang-kurangnya 2, ya, 2 dari beberapa hasil penelitian. Kenapa kita jangan sampai memakan daging babi? Yang pertama, ya, bahwasanya yang namanya makanan itu sangat mempengaruhi perilaku atau kepribadian manusia. Kenapa? Makanan itu sangat mempengaruhi kepribadian atau perilaku manusia. Kepribadian manusia itu bisa terbentuk dalam tanda kutip dengan apa yang dia makan. Ya. Seseorang yang sukanya makan makanan yang halal, insya Allah orangnya itu baik, kepribadiannya baik. Dan sebaliknya, orang yang suka memakan makanan atau meminum sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepribadiannya juga akan buruk, ya. Kepribadiannya akan buruk. Ini hukum asalnya seperti itu. Sunatullahnya seperti itu. Orang yang makan halal, orang yang makan haram, kepribadiannya akan bertolak belakang. Dan orang, kemudian kita mengkerucut ya, orang yang memakan makanan daging, hewan yang karnivora ini pun apa? Pemakan daging ya. Makan daging hewan yang karnivora, kata sebagian peneliti. Ya, contohnya hewan apa Pak? Karnivora. Macan, singa, terus apa? Baung. Nggih. Napa malih? Kucing. Ya. Ya semisal itu hyena ya. Elang. Elang ya, yang singa macan gitulah, ya, macan tutul atau puma, panther. Nah, orang yang mengkonsumsi makanan dari daging hewan seperti itu, maka kepribadiannya juga akan buas, terengginas. Akhlaknya akan sulit diatur, kepribadiannya akan sulit diatur. Ini. Sedangkan orang yang memakan makanan herbivora, daging ya, asalnya dari hewan yang suka makan makanan herbivora,
dedaunan, tumbuhan, semisal sapi, kambing atau yang semisalnya, maka dia akan lebih kepribadiannya itu ya udah kayak sapi ya. Maksudnya lebih jinak, lebih kalem ya. Karena hewan-hewan seperti itu tuh lebih kalem ya. Kepribadian akan sangat berpengaruh. Begitu pula dengan orang yang memakan makanan dari daging hewan yang mana hewan itu omnivora. Omnivora niku napa? Pemakan segalanya. Contohnya napa? Ya babi niku. Ya. Panjenengan tahu sifat babi? Ya. Sini akan kami bawakan ya. Ada yang meneliti babi itu sifatnya. Yang pertama, dia adalah binatang yang sangat terkenal joroknya ya. Kemudian kotor, gak suka tempat-tempat yang bersih. Jarang sekali kayaknya ada tempat babi itu bersih, itu kayaknya jarang, kayaknya. Dan hobinya memang babi itu bermain di mana? Di lumpur ya, di lumpur gitu. Kemudian babi itu memiliki sifat yang pemalas. Kalau lagi kencot ya, kencot banget, lapar banget ya, maka dia akan mencari makanan. Kalau ketemu makanan langsung sifat rakusnya kelihatan ya. Jadi sifatnya sangat rakus. Dan sukanya kalau habis makan itu tidur. Ya, ini diantara sifat babi. Kalau sudah kenyang, ngeliyep turu. Kemudian semakin tambah umur, semakin malas dan lemas, tidak mau melakukan aktivitas. Di antara aktivitasnya adalah nggak mau berburu. Jadi makannya ya apa saja yang ada di depannya. Bahkan ya disebutkan di sini, kalau saking laparnya kemudian nggak nemu makanan, lalu dia mohon maaf BAB, itulah yang akan dimakannya. Ya. Dan kalau makan sampai kekenyangan, muntah, dimakan lagi muntahannya. Itu sifat keumuman pada babi. Dan yang paling ngeri, ternyata babi itu memiliki sifat suka sesama jenis dan tidak memiliki rasa cemburu. Dan ini ya bisa dikatakan terbukti, Pak Bu. Dan di sini disebutkan, menurut penelitian, apabila seseorang gemar mengkonsumsi kulit babi, maka akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Arep awake seputih apapun, abendina makannya daging babi, pakai minyak wangi seliter, baunya akan apa Pak? Campur, nggak enak, tidak enak. Ya. Dan babi itu kadang juga memakan tanah, memakan kotorannya sendiri, kotoran manusia, bahkan kotorannya hewan lain pun dimakan ya. Begitu pula dengan air kencingnya ya. Madan corok nih genun sewu. Kenapa sih Ustaz disampaikan? Ya supaya kita tahu hewan babi itu kayak gitu kebiasaannya. Maka jangan sampai kita nopo mengkonsumsinya ya, naudzubillahi min dzalik. Sudah dapat dosa, dapat naudzubillah kepribadiannya berubah lama kelamaan, cepat atau lambat, sedikit banyak akan berubah ya. Ini bagi yang pengen artikelnya, saya punya PDF-nya, mungkin nanti ada yang mau saya kirim ya. Jadi ini nggak ngarang saya nggak ngarang, ada sumbernya. Ini yang pertama nggih, bahwasanya yang pertama efek buruk. Kenapa kok babi itu diharamkan? Karena memiliki efek buruk, bisa mempengaruhi kepribadian
orang yang mengkonsumsinya. Kemudian yang kedua, sumber penyakit, ya. Kenapa kita jangan memakan babi, dilarang oleh Allah? Karena ada hikmahnya. Apa itu hikmahnya? Di antaranya babi itu banyak mengandung penyakit kalau dagingnya dikonsumsi. Apa saja Ustaz? Di antaranya kanker usus, penyakit jantung, stroke, hepatitis E, dan infeksi pada cacing pita. Ya, infeksi pada cacing pita. Bahkan ada yang mengatakan nanti itu cacingnya akan langsung menuju ke dubur. Maaf, langsung menuju ke dubur berbarengan pada masuk ke situ, sehingga ya perutnya sakit. Ya. Mau nggak mau, ya BAB-nya maaf, yaitu. Ya. Dan juga ngerogoti organ-organ yang ada di dalam perut. Ya. Maka jangan sampai kita mengkonsumsinya, Pak Bu. Ini diantara hikmahnya, ya. Kenapa kita jangan memakan daging babi? Karena bisa mempengaruhi watak, kepribadian, perilaku, dan juga sumber penyakit. Mengenai perilaku ini, Pak Bu, saya pernah dengar kisah nyata, ya. Ada seseorang menceritakan itu dia punya teman luar negeri dari Perancis. Ketika dia kuliah di Timur Tengah, kan di sana kan dari berbagai macam negara. Kemudian ngobrol basa-basi, cerita ya gini gitu. Akhirnya nyerempet ke pembahasan tentang kebudayaan negaranya masing-masing. Wah, kalau di Indonesia Masya Allah ya, sopan santun ya, unggah-ungguhnya ditata, kemudian murah senyum, kepada tamu welcome, Masya Allah. Nah kalau di Perancis gimana? Wah, di tempat saya subhanallah ya, sama-sama muslim, mahasiswa muslim, kacau. Di tempat saya warganya kacau. Bahkan saya sering nemui tetangga saya itu ada pasangan suami istri berkunjung ke rumah tetangganya suami istri, ijolan, subhanallah. Apa nih sing ijolan? Mangkoke apa gelasnya? Pasangannya, Pak Bu. Dan gak ada rasa cemburu sama sekali ya. Jadi tukeran itu ya. Ini efek dari apa? Ya efek dari ini mungkin ya. Besar kemungkinan efek dari konsumsi babi ini ya. Jadi gak ada rasa cemburu, kemudian bahkan mungkin naudzubillahi min dzalik sampai suka kepada sama jenisnya ya. Ini sangat berbahaya sekali untuk kita ya, dan juga keluarga kita, harus dibentengi, jangan sampai mengkonsumsi ini ya. Berapa menit lagi? Sudah ya. Jadi makanlah makanan yang baik, yang halal, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ini ada hadiah, saya lupa Pak. Insya Allah di pertemuan akan datang ya. Atau nanti mungkin yang akan lanjut, insya Allah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.